Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah berhenti melimpahkan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan. Hingga pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran usul fikih kita. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, hendaknya kita selalu semangat dalam belajar, selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan tidak lupa pula hendaklah kita selalu memperbaiki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan niat yang ikhlas, dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu, akan menjadikan kita orang yang memperhatikan setiap pembahasan. Ketika kita memperhatikan setiap pembahasan, insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman. Kalau kita dapat pemahaman, artinya kita dapat ilmu. Dan ilmu adalah suatu keberkahan yang sangat besar. Harta yang begitu mahal. Bahkan bila dibandingkan dengan uang, ilmu dibandingkan dengan uang, tidak ada apa-apanya. Uang kalau dipakai lama-kelamaan habis. Ilmu semakin dipakai semakin berkah. Dan yang akan memberikan kita pahala bukan, yang memberikan kita pahala terus menerus sampai akhir hayat adalah ilmu. Jadi semangat ya ikhwan. Ingat, duduknya kita, meluangkannya waktu kita, memperhatikan, menyimaknya kita bukan cuma sekedar mengisi waktu kosong, tidak. Tapi hendaklah kita gunakan betul-betul untuk memperhatikan setiap pembahasan yang ada supaya kita ngerti, supaya kita paham. Terlebih lagi pembahasan yang kita kaji adalah pembahasan tentang ilmu agama. Yang Nabi SAW bersabda, barang siapa menjalani proses untuk mendapatkan ilmu, apa ganjarannya? Kata Nabi SAW, Allah akan berikan dia kemudahan untuk dapat hidayah, kemudahan untuk paham dinasehati, kemudahan untuk menerima ketika dikasih tahu, kemudahan untuk memperbaiki diri, kemudahan petunjuk, sehingga dia menjalani hidupnya sesuai dengan ridho Allah, supaya dia bisa selamat baik di dunia dan di akhirat, sehingga sampai ke tujuannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan berkah, merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri ya ikhwan. Harus betul-betul kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya bersungguh-sungguh dalam belajar, ikhlas niatnya, semata-mata hanya karena Allah. Sebab beribadah belajar juga termasuk ibadah. Bahkan belajar tidak kalah pentingnya dengan berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu hendaklah kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya duduk di sini. Ya Allah, saya luangkan waktu, saya kerahkan tenaga untuk memperhatikan pembahasan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Saya ingin lebih mengenal Islam supaya bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Niatkan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk kita. Karena ilmu itu punya Allah. Ilmu itu yang punya Allah, dan Allah yang akan memberikannya. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, ada baiknya kita murojaah terlebih dahulu. Materi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu
adalah pengertian tentang hukum. Kita ulang dulu ya, pengertian tentang hukum. Hukum artinya adalah maqtadahu khitabu syar'i, sesuatu yang ditetapkan oleh syariat Islam, al-muta'alliq bi af'alil mukallifin, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, di mana sesuatu yang ditetapkan oleh syariat Islam itu berkaitan dengan perbuatannya orang-orang mukallaf. Siapa tuh orang-orang mukallaf? Yaitu orang-orang yang telah menanggung kewajiban menjalani syariat Islam. Min tolabin, di mana apa yang ditetapkan oleh syariat Islam dan berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf, ketetapannya itu bisa berupa tolab, ya tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan, au takhir, atau ketetapannya berupa pilihan, disuruh memilih, au wad', atau apa yang ditetapkan oleh syariat itu berupa wad'. Wad' itu adalah tanda. Tanda kalau misalnya hal seperti ini itu menandakan bahwa amalannya sah. Tapi kalau tandanya seperti ini berarti amalannya tidak sah, itu namanya wad'. Nah, pada pertemuan yang lalu juga kita telah membahas hukum syariat. Ya, hukum syariat. Apa itu hukum syariat? Hukum syariat ya adalah hukum yang terbagi menjadi dua. Hukum syariat artinya hukum Islam. Ya, hukum Islam itu terbagi menjadi dua. Ada hukum taklifi namanya. Hukum yang membebani, yang memberikan tuntutan. Itu namanya hukum taklifi. Dan ada yang disebut juga dengan hukum wad'i, hukum peletakan, yang memberi tanda-tanda apakah sah atau tidak sah. Hukum syar'i, hukum syariat Islam terbagi menjadi dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum taklifi. Hukum taklifi, hukum yang membebani atau hukum yang memberikan tuntutan, itu terbagi menjadi 5. Ya, terbagi menjadi 5. Yang pertama disebut dengan wajib. Ya, wajib itu artinya harus dilaksanakan. Ya, mesti dikerjakan. Di mana konsekuensi dari kata wajib adalah jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan maka berdosa. Dan wajib itu memiliki nama lain. Ya, hukum wajib memiliki nama lain. Kadang disebut dengan fardu, bisa juga disebut dengan farido, bisa disebut dengan hatman, dan bisa disebut juga dengan lazim. Kalau ada orang bilang ini hukumnya lazim, itu maksudnya adalah wajib. Ini hukumnya fardu, itu artinya wajib. Kemudian yang kedua namanya mandub. Mandub atau yang kita kenal dengan sunnah. Apa itu mandub? Mandub juga perintah untuk mengerjakan, tapi tidak harus. Ya, melainkan anjuran untuk mengerjakan. Anjuran untuk melaksanakan, atau dengan kata lain lebih baik dilaksanakan. Itu namanya mandub. Dan konsekuensi dari mandub, kalau ada perkara dibilang mandub, maka itu artinya jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Gak dosa tapinya kan Ustaz? Iya emang gak dosa, terus kenapa dibilang rugi? Rugi karena gak dapat pahala. Karena kita hidup itu dituntut untuk menghasilkan pahala. Ya, jangan sampai kata
Ya, seorang sahabat sungguh rugi jika ada orang ya melewati satu hari habis tapi pahalanya nggak nambah. Rugi, kata sahabat tersebut. Karena kalau kita ya permudah gambarannya, umur yang Allah berikan untuk kita, itu ibarat modal. Sekali lagi, usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ibarat modal. Modal yang kita gunakan untuk berniaga, berbisnis. Dan pahala adalah untung yang kita ingin dapatkan dari berniaga atau berbisnis tersebut. Sekali lagi, usia, umur, waktu yang Allah berikan kepada kita itu modal untuk berniaga. Dan dari berniaga tersebut yang kita tuju adalah untung. Apa untungnya? Untungnya berupa pahala. Sekarang coba kita renungkan. Modalnya berkurang, modalnya habis, tapi gak dapat untung. Itu yang disebut dengan rugi. Usia habis, pahala gak didapat. Itu namanya rugi. Makanya pengertian sunnah yang tepat adalah jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan rugi. Kenapa rugi? Karena gak dapat pahala. Walaupun gak berdosa, tapi kalau gak dapat pahala namanya rugi. Kemudian sunnah atau mandub ini juga memiliki nama lain. Bisa dipanggil mandub, bisa disebut sunnah, masnun, mustahab, nafilah. Bisa dikatakan seperti itu. Sehingga kalau ada orang bilang, oh ini hukumnya mustahab, ini hukumnya nafilah, ini hukumnya mandub, itu artinya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga yang kita bahas kemarin adalah haram. Apa itu haram? Haram adalah tuntutan dari syariat Islam kepada kita untuk kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan, harus kita tinggalkan, mesti kita tinggalkan. Gak boleh enggak. Itu namanya haram. Ini haram, jadi jangan dikerjain. Ini haram, ya artinya gak boleh. Apa konsekuensi dari haram? Konsekuensi dari haram adalah jika dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Ya, sedikit cerita tentang haram ya ikhwan. Mudah-mudahan bisa tambah menyemangati kita dalam mengenal Islam dan menyemangati kita dalam menjalani aturan Islam. Ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Dulu beliau masih muda. Ya, Imam Tabari masih muda. Waktu itu di tanah suci, di tanah haram, tinggallah seorang kakek tua, umurnya 70 tahunan. Dan hidup miskin, sedangkan dia menanggung 8 orang perempuan. 1 istrinya, mertuanya, saudarinya, ibunya, dan anak-anak perempuannya. Semuanya total 8 orang. Perempuan dia tanggung. Hidup miskin. Suatu ketika dia mencari nafkah. Lelah pulang ke rumah, istrinya nanya, apakah ada makanan yang kamu bawa untuk kita? Kata laki-laki tua tersebut, belum ada, saya belum dapat. Lalu dia ingin istirahat sebentar di rumah. Kemudian dia bilang lagi ke istrinya, saya ingin keluar, mudah-mudahan saya dapat rizki. Dia mencari, sambil berjalan dia berpikir, ya Allah, di mana saya bisa dapat cari nafkah, di mana saya bisa dapat cari rizki ya Allah.
udah usia tua, tenaga nggak ada, mau cari kerja di mana? Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia lelah, dia bersandar di sebuah pohon. Seperti biasa ketika orang bersandar, tangannya kan ke bawah ya, nempel ke tanah. Tanpa dia sadari, terkejut, tangannya nempel ke sebuah kotak. Kotak yang biasanya disimpan untuk kotak yang biasanya digunakan untuk menyimpan emas. Dia pun terkejut, kaget. Lalu dengan hati yang berdebar, bayangin, orang kaya aja kalau nemuin begituan pasti kaget. Apalagi orang yang hidupnya miskin. Ketika dia buka, luar biasa. Ternyata betul di dalamnya itu ada 1000 keping emas. Oh, di situ dia diuji. Setan mulai menggoda. Dibisikin sama setan, ambil barang 1 keping, barang 1 batang, ambil. Supaya kamu bisa menafkahi istrimu, gak apa-apa. Kamu kan orang yang hidupnya dalam keadaan miskin, boleh. Kamu ambil, kamu punya hak di sana, ambil. Dibisikin lagi, itu luqotoh, itu barang temuan. Ambil, gak apa-apa. Ambil 1 keping juga gak apa-apa. Supaya kamu bisa menafkahi keluargamu. Tapi dia katakan dengan tegas, tidak. Ini bukan hak saya. Saya gak boleh mengambilnya. Kalaupun ini barang temuan, saya harus mengiklankannya selama 1 tahun penuh. Tapi dia gak bisa meninggalkan barang tersebut di tempat itu. Dia pun membungkus kotak emas itu dengan kain yang dia bawa. Dia pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya, apa yang kamu bawa? Apakah ada makanan untuk kita? Kata lelaki tua tersebut, kita belum dapat makanan apa-apa nih. Tapi istrinya melihat suaminya bawa sekantung kain. Dia pun spontan bertanya, lalu apa kantung kain yang kamu bawa itu? Suaminya bilang, kamu gak usah tanya-tanya dulu. Dibawa ke dalam. Lalu istrinya bilang, demi Allah, saya meminta kepadamu dengan nama Allah, tolong kasih tahu saya itu apa. Ketika suami itu mendengar istrinya meminta dengan nama Allah, dia pun memberitahukan bahwa yang dia bawa adalah kotak yang berisikan 1000 keping emas. Istrinya sontak, kaget, luar biasa. Sesuatu yang belum pernah dia lihat. Terkejutlah. Dan dia pun berbisik kepada suaminya untuk memanfaatkan hal tersebut, barang sekeping atau 2 keping saja. Tapi kata suaminya, jangan, ini bukan hak kita. Kita harus mencari pemiliknya. Bahkan suaminya mengancam, kalau dari 1000 keping emas ini kurang, gara-gara kamu ambil, saya ceraikan kamu saat itu. Tegas suaminya bilang begitu. Gak lama ya ikhwan, keesokan harinya di tanah suci ada orang naik ke tempat tinggi, lalu dia teriak, wahai hamba-hamba Allah, wahai orang-orang yang beriman, siapakah di antara kalian yang menemukan kotak milik saya berisi 1000 keping emas? Kemudian laki-laki tua itu pun buru-buru pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku telah mendapati pemilik asli kotak emas ini. Saya sudah dapat orangnya siapa. Lalu kata istrinya, terus mau bagaimana? Saya pengen pulangin. Tapi istrinya bilang, coba minta sama dia. Barangkali kalau kamu mau mengembalikan kotak emas tersebut, dia mau membalas jasamu dengan memberikan separuh atau sebagian emas yang kamu punya, emas yang kamu temui itu.
Lalu lelaki tua itu pun buru-buru mendatangi orang ya yang sedang teriak-teriak, siapa yang nemuin kotak emas saya. Lelaki itu pun bertemu dengannya dan berkata, wahai fulan, kalau misalnya ada orang yang nemuin kotak emas kamu lalu dia mengembalikannya, apa balasannya? Laki-laki itu pun kembali bertanya, emang dia mau berapa kalau dia mau mengembalikan ke saya? Kata laki-laki tua itu, setengah dari isi kotak tersebut, artinya 500 keping emas. Kata laki-laki itu, oh nggak bisa, saya nggak mau. Terus dinego lagi, ya udah kalau nggak setengah, seperempatnya deh, ya seperempatnya aja. Kata laki-laki itu, saya nggak mau. Akhirnya lelaki tua itu pun pulang ke rumahnya. Bilang dia sama istrinya, saya udah bilang begini begitu, dia tetap nggak mau. Kata istrinya, udah nggak usah banyak-banyak, coba minta barang sekeping aja. Lari lagi tuh lelaki tua ke pemilik ya kotak emas tersebut yang kehilangan. Bagaimana menurutmu kalau misalnya ada orang yang menemukannya kemudian kembalikan kotak emas tersebut ke kamu? Kira-kira kamu mau gak ngasih 1 keping aja buat dia, supaya dia bisa gunakan untuk menafkahi keluarganya dan dia bisa bersedekah? Kata laki-laki yang kehilangan itu, enggak, saya gak mau, walaupun sekeping juga gak mau. Laki-laki itu pun dengan lemes balik ke rumahnya. Lalu bilang sama istrinya, orang itu tetap kekeh gak mau ngasih apa-apa. Kata istrinya, terus mau bagaimana? Lalu laki-laki itu pun dengan penuh keyakinan, tetap saya harus balikin karena ini bukan hak saya. Mudah-mudahan Allah membalas. Baliklah laki-laki itu ke orang yang berteriak-teriak tadi mengumumkan siapa yang nemuin kotak emas saya. Ketika lelaki tua itu bertemu, lalu dia bilang, wahai fulan, kalau ada orang yang nemuin terus dia mengembalikan kotak emas tersebut kepada kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kata laki-laki itu, saya doain dia. Saya doain dia semoga Allah membalasnya dengan pahala, memberkahinya, mengampuni dosa-dosanya, mengangkat kedudukannya di sisi Allah. Suatu cobaan yang berat, ikhwan. Lelaki tua udah gak bisa kerja, begitu pula tanggungannya besar. Ini di depan mata ada kotak emas di depan matanya dia, tapi dia diuji itu bukan punyanya dia. Lelaki itu bingung sekali. Apa harus dibalikin? Kalau dibalikin dia cuman didoain. Kalau nggak dibalikin memang dia bakalan hidup makmur, tapi itu bukan haknya dia. Dia hidup dalam keharaman, bingung. Tapi dengan penuh keimanan yang kuat, dia bilang sama laki-laki itu, ayo ikut saya tahu di mana kotak emas kamu. Iya, saya ikutin. Pulanglah laki-laki itu, ya laki-laki tua itu diikuti sama pemiliknya. Dan pada saat itu juga ada Imam At-Tabari. Ketika sampai ke rumah lelaki tua itu mengizinkan pemilik asli kotak emas. Kemudian Imam Tabari minta izin ke laki-laki tua tersebut, wahai paman, dari awal kejadian ini saya menyaksikannya. Tolong izinkan saya masuk. Saya pengen tahu ya apa keputusan terakhirnya nih. Saya pengen tahu. Kemudian lelaki tua itu pun mengizinkan Imam Tabari masuk. Kemudian ketika masuk, ya Allah, di rumah tersebut betul-betul rumah yang gak layak ditempatin. Rumah yang dari tanah liat, yang atapnya dari kain-kain lusuh. Kalau ketiup angin mungkin udah roboh. Gak ada meja, gak ada bangku, gak ada karpet, melompong. Cuman ada sekat tua yang menutupi para perempuan yang tinggal di rumah tersebut. Lalu lelaki tua itu pun bercerita, kita ini cuman punya pakaian bagus satu, sedangkan pakaian-pakaian yang menempel di kita itu pakaian-pakaian yang gak layak untuk digunakan sholat. Terus gimana kalian sholat? Lelaki tua itu berkata, kami sholatnya gantian. Saya dulu yang sholat, kata laki-laki tua tersebut.
Kalau saya udah selesai sholat, saya mojok ke dalam rumah saya, bersembunyi, lalu saya lepas pakaian saya untuk dipakai istri saya. Kalau istri saya sudah selesai, dia juga pergi, dilepas pakaiannya, kasih ke ibu saya, ke mertua saya, ke anak-anak saya. Betul-betul begitu susah hidupnya. Dia bercerita seperti itu, mudah-mudahan pemilik emas ini iba. Tapi ternyata subhanallah, ketika digali tanah di dalam rumahnya itu untuk mengambil kotak emas, ternyata benar emasnya ada di sana. Diberikanlah ke pemilik emas, lalu pemilik emas tersebut menghitung keping demi keping, dan betul masih utuh, masih ada 1000 keping emas belum diambil sama sekali. Kemudian pemiliknya pun berterima kasih, kemudian mendoakan, pergi tanpa memberikan apa-apa. Sampai lelaki tua itu, istrinya, mertuanya, ibunya, anak-anaknya pada ngegigitin baju. Saking herannya, ada orang yang begitu luar biasa. Uangnya hilang, 1000 keping emasnya hilang, ditemuin oleh seseorang yang hidupnya miskin, tapi gak dikasih apa-apa, barang 1 keping, digigitin bajunya saking herannya. Sampai Imam At-Tabari pun terdiam, 1000 kata, nunduk. Imam gak bisa memberikan apa-apa karena pada saat itu beliau masih muda, gak punya apa-apa. Bingung. Lelaki tua itu pun hanya pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Tapi apa yang terjadi ya ikhwan? Hari esoknya, bukan hari esok, gak lama dari itu, pintu rumah lelaki tua itu kembali diketok, dibuka sama lelaki tua. Ternyata ya pemilik emas itu. Dan si lelaki tua itu berkata, ada apa lagi? Kemudian si pemilik emas itu pun minta izin untuk masuk ke rumahnya. Masuk, duduk lagi. Kemudian si pemilik emas itu berkata, wahai paman, mohon maaf sebelumnya. Kenapa saya tadi kekeh gak mau ngasih paman setengah kotak emas, 1/4-nya, bahkan sekepingnya pun saya gak mau ngasih. Karena ini amanah wahai paman. Kotak emas ini punya bapak saya. Bapak saya punya 3 kotak emas. 3 kotak emas yang isinya 1000 keping. Ketika bapak saya mau meninggal, bapak saya berwasiat, tolong 1 kotak ini dibagi-bagi buat kalian, anak-anakku. 1 kotaknya lagi tolong bangun masjid supaya bapak tetap dapat pahala. Dan 1 kotak lagi tolong berikan ke orang yang miskin, susah hidupnya, supaya mudah-mudahan hidupnya berubah. Dan saya paman, selama berkeliling di tanah suci ini, saya tidak mendapati orang yang lebih layak daripada paman menerima wasiat ayah saya ini. Dan ini 1 kotak berisi 1000 keping emas, saya letakkan di rumah paman, saya serahkan. Ketika dia letakkan, dia langsung kabur tuh pemilik emas itu, kabur kenceng. Lalu si lelaki tua itu sama Imam Tabari mengejarnya untuk berterima kasih. Tapi gak kekejar, hilang laki-laki itu. Kemudian si paman pun pulang bersama Imam Tabari. Kemudian di rumah itu kan jadi 10 orang ya, 8 perempuan, lelaki tua sama Imam Tabari. Langsung pada saat itu juga ya, sama si paman atau lelaki tua itu dibagi-bagi sehingga masing-masing dapat 100 keping emas. Luar biasa. Kemudian lelaki tua itu berkata, wahai istriku, bukankah 1000 keping emas ini lebih baik daripada 1 keping emas yang kamu ambil saat ketika kita pertama kali menemukannya? Cuman 1 udah gitu haram, ini 1000 halal buat kita. Kemudian berlalulah waktu.
Ketika Imam Tabari kembali lagi ke tanah suci, dia mencari rumah lelaki tua itu, tapi nggak dapat, sudah hilang. Tapi dia menemukan anak-anak keturunan lelaki tua itu telah menikah dengan pembesar-pembesar tokoh-tokoh tanah suci. Hidupnya sudah berubah. Inilah ya ikhwan. Kalau kita meninggalkan perkara yang haram karena Allah, kalau kita meninggalkan perkara yang haram karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man taraka lillahi syai'an awwadahullahu khairun lahu." Siapa yang meninggalkan perkara haram karena Allah, ya, bukan karena takut dicela manusia, bukan karena takut nanti dihina, bukan karena takut digosipin, tapi karena takut kepada Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Inilah ya ikhwan, ketika kita hidup betul-betul mengikuti syariat Islam, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan baik, hidup kita akan tenang dan sejahtera. Kemudian itu dia cerita yang mudah-mudahan bisa kita petik hikmah pelajaran untuk kita dan bisa kita resapi supaya kita betul-betul bisa menjalani hidup ini sesuai dengan aturan Allah sehingga mendatangkan kesejahteraan untuk kita semua. Lalu yang berikutnya hukum syar'i adalah makruh. Yang keempat, makruh. Apa itu makruh? Ya, perbuatan yang disyariatkan oleh Islam, diarahkan oleh syariat Islam untuk kita tinggalkan. Namun tidak menjadi keharusan. Nggak harus kita tinggalkan, tidak. Perbuatan yang diarahkan oleh Islam untuk kita tinggalkan tapi nggak harus. Ya. Dan konsekuensi dari kata makruh adalah jika ditinggalkan karena Allah dapat pahala, jika dikerjakan nggak apa-apa. Tapi ingat ya ikhwan, perkara makruh kalau terus menerus dilakukan, lama-kelamaan seseorang akan bertindak dan melakukan perbuatan yang haram. Iblis dan syaitan itu halus. Ketika menggoda manusia halus caranya. Dia gak akan langsung memerintahkan untuk berbuat dosa. Melakukan tindakan yang haram, tidak. Dia biasain dulu untuk melakukan perbuatan yang gak ada manfaatnya. Walaupun mubah. Nah, ditingkatin lagi ke makruh, disuruh ngerjain perkara yang makruh, lama-lama perkara yang haram. Hati-hati ya ikhwan. Kemudian yang terakhir adalah mubah. Mubah itu artinya boleh, dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga boleh. Ya, itu artinya mubah. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas jika perkara yang mubah itu mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang berpahala, maka perbuatan mubah itu menjadi dianjurkan untuk dilaksanakan. Menjadi dianjurkan untuk dilaksanakan perbuatan yang mubah tersebut. Contoh, misalnya kalau kita tidur lebih awal di malam hari supaya bisa bangun untuk tahajud, maka tidur menjadi perkara yang dianjurkan, sunnah bahkan. Dan jika tidur itu malah menjadikan kita lalai dari melaksanakan sholat, maka jangan dilaksanakan. Misalnya tidur sebelum asar sampai bablas maghrib, karena disengaja sama dia, tidur itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau mengantarkan seseorang kepada maksiat, pada saat itu menjadi perkara yang haram. Namun kalau mubah tidak terikat dengan ketaatan, tidak terikat dengan maksiat, maka hukumnya tetap mubah. Hukumnya tetaplah mubah. Taib, ahibati fillah, itu dia pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah telah kita murojaah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Dan pembahasan baru kita itu mengkaji tentang al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah. Ya, sebagaimana kita tadi sebutkan bahwasanya hukum syariat Islam, hukum dalam syariat Islam itu terbagi menjadi dua. Ada hukum taklifi, hukum pembebanan,
wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, itu hukum taklifi. Dan yang kedua namanya hukum wad'i. Namanya hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Taib. Dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul dikatakan al-ahkamul wad'iyah, hukum-hukum wad'i ma wada'ahu syari', sesuatu yang ditetapkan oleh syariat Islam, min amarat, dan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat Islam ini bentuknya amarat, tanda-tanda, li thubut au intifa, tanda-tanda untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu ada, au intifa, atau sesuatu itu tidak ada, au nufus, tanda-tanda yang mengatakan itu telah dilaksanakan, au ilgo, atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya itu belum dilaksanakan. Ya contohnya misalnya, ya ada satu tanda yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk meniadakan. Misal, tandanya adalah perempuan yang sedang haid. Itu tanda. Kalau perempuan sedang haid berarti salat ditiadakan, puasa ditiadakan. Contoh tanda untuk mengerjakan. Tanda yang menunjukkan sudah ada adalah masuknya waktu salat. Kata syariat Islam, kalau matahari telah condong ke arah barat, itu tanda bahwa salat zuhur telah ada. Siapa yang menetapkan itu? Yang menetapkannya adalah syariat Islam. Dan ketetapan ini disebut dengan hukum wad'i. Nah ini dia bedanya ya. Jadi kalau hukum taklifi tentang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tapi kalau ahkam wad'iyah itu tentang tanda. Ya, kalau ada ini berarti nggak usah dikerjain. Kalau ada ini sudah harus dikerjain. Kalau ada tanda ini berarti sah ya ibadahnya. Kalau ada tanda ini berarti nggak sah ibadahnya. Itu ketetapan yang dibuat oleh syariat Islam yang disebut dengan al-ahkam al-wad'iyah. Taib. Wa minha, dan di antara ahkam wad'iyah juga adalah as-sihhatu wal fasad, sah atau batal, sah atau tidak sah. Ya, sah, tidak sah. Yang menentukan siapa? Ya yang menentukan syariat Islam. Yang menentukan adalah syariat Islam. Seseorang ya melakukan puasa. Supaya sah bagaimana? Ikutin ketetapan Islam. Apa ketetapannya? Dari subuh sampai maghrib. Kalau iya berarti sah. Tapi kalau misalnya tidak, ya nggak sah. Contohnya, apa ketetapan yang dibuat oleh syariat Islam untuk menyatakan suatu amalan nggak sah? Contohnya kentut. Siapa yang ketika wudhu terus dia kentut, batal wudhunya. Siapa yang mengatakan wudhunya batal atau nggak sah? Yang membuat adalah syariat Islam. Dan ini disebut dengan al-ahkam wad'iyah. Itu dia bedanya ya ikhwan. Ya, ahkam wad'iyah sama ahkam taklifi. Kalau ahkam taklifi, ya hukum-hukum taklif ya tentang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sedangkan ahkam wad'i adalah tanda ya yang menyatakan ini sah atau enggak, ini harus dikerjakan atau enggak. Itu ahkam wad'iyah. Baik. Fasahihu lugotan, dan yang disebut dengan sahih, yang disebut dengan sah secara bahasa, ya, sah secara bahasa as-salimu minal maradi. Secara bahasa sah itu diambil dari kata sahih yang artinya as-salimu minal marad, yang selamat dari penyakit. Dengan kata lain nggak ada cacatnya, sempurna perbuatannya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang salah. Karena kalau perbuatannya salah ya berarti belum sah. Tapi kalau perbuatannya betul semua baru dibilang sah. Itu maksudnya. Wastilahan, sedangkan kata sahih secara istilah
ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am akdan. Ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana au akdan. Ma tarattabat, apa-apa yang pengaruhnya, ma tarattabat, apa-apa yang pengaruh perbuatannya, mohon maaf sekali lagi, ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi, sesuatu yang pengaruh perbuatannya berakibat, berdampak kepadanya. Ibadatan kana am akdan, baik itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan ibadah atau perbuatan yang berkaitan dengan akad. Maksudnya ya, jadi perbuatan tersebut membuahkan hasil. Ma tarattabat atharu fi'li alaihi. Perbuatan dibilang sah, ya, atau sah ketika dinyatakan kepada suatu perbuatan ini sah. Maksudnya apa? Kalau perbuatan dibilang sah, maksudnya perbuatan itu telah menghasilkan, ya, akibat, telah membuahkan hasil. Kalau suatu perbuatan belum membuahkan hasil, ia belum dibilang sah namanya. Ya, jadi ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi, sesuatu yang pengaruh perbuatannya telah berakibat, telah ada. Kalau suatu amalan, suatu pekerjaan telah menghasilkan, baru bisa dibilang sah. Itu yang dimaksud dengan sah. Jadi sekali lagi ya ikhwan, ungkapan sah ditunjukkan kepada perbuatan yang telah membuahkan hasil. Perbuatan ini sah. Apa artinya sah? Artinya perbuatan ini telah membuahkan hasil. Baik itu ibadah, perbuatan itu berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan akad perjanjian. Ya. Kalau misalnya, ya sekali lagi, suatu amalan dinyatakan sebagai amalan yang sah, ya maksudnya amalan tersebut sudah membuahkan hasil. Itu maksud dari kata sah. Ya. Jadi sekarang kita paham ya. Kira-kira puasanya sah apa enggak ya? Sah. Coba tanya, sah itu apaan? Ya sah, ya sah. Nah sekarang kita paham. Sah itu adalah ungkapan terhadap suatu pekerjaan yang telah tercapai tujuan dan maksudnya. Kamu melakukan ini buat apa? Untuk ini. Udah tercapai, udah, oh berarti pekerjaan kamu sah. Itu artinya sah. Secara istilah. Nah di sini penulis mengatakan ibadatan kana am akdan. Ungkapan sah ini bisa ditunjukkan kepada amal ibadah, bisa juga ditunjukkan kepada akad perjanjian. Fasahihu minal ibadat, yang dimaksud dengan sah untuk amalan ibadah, ma bari'at bihi zimmah wa saqata bihi talabu. Ya, sah maksudnya sah dalam ibadah, ma bari'at bihi zimmah. Ibadah yang sudah dilaksanakan dengan betul sehingga beban, tanggungan, kewajiban ibadah tersebut telah terlepas, telah hilang. Wasaqata bihi talab, dan tuntutan, ya, permintaan syariat untuk melaksanakan ibadah tersebut juga sudah selesai. Ya, sekali lagi Ustadz sampaikan, kalau ibadah dibilang sah, ibadah kamu sah, itu artinya tanggungan kewajiban sudah selesai sehingga nggak ada tanggungan lagi. Tuntutan syariat Islam untuk melaksanakan juga sudah selesai sehingga nggak ada tuntutan lagi untuk melaksanakan. Sholat zuhur kamu sah, berarti tanggungan kewajiban sholat zuhur sudah hilang dan tuntutan untuk melaksanakan sholat zuhur juga sudah hilang.
Kenapa hilang? Karena sholat zuhurnya sudah terlaksana dan terlaksana dengan sah. Itu maksud kata sah dalam ibadah. Puasanya sah gak? Iya, puasanya sah. Misalnya puasa nazar, puasa janji. Kalau saya lulus saya mau berpuasa, misalnya begitu. Puasanya sah gak? Puasanya sah, alhamdulillah. Berarti arti dari kata puasanya sah adalah kita nggak usah puasa lagi. Karena puasanya sudah selesai, tanggungan kita sudah gugur, tuntutannya juga sudah hilang. Tapi kalau dibilang nggak sah, ya berarti tanggungannya masih ada, tuntutannya juga masih ada. Masih belum kelar. Itu maksudnya ikhwan. Wasahihu minal uqud, sedangkan maksud dari kata sah dari akad perjanjian, sekali lagi maksud kata sah dari akad perjanjian, kalau ada suatu akad perjanjian, ya, ada akad perjanjian lalu dibilang sah. Apa maksud kata sah? Matarat tabat atharuhu ala wujudihi. Matarat tabat atharuhu ala wujudihi. Kataratu bil milki ala aqdil bai'i masalan. Apa maksudnya itu? Apa-apa yang pengaruh adanya akad tersebut berakibat terhadap keberadaannya. Apa-apa yang pengaruh karena adanya akad, ya, berdampak terhadap keberadaannya. Maksudnya akad perjanjian yang dibilang sah, maka pengaruh dari akad tersebut ia telah ada juga. Misalnya akad jual beli. Apa sih dampak, apa pengaruh, apa akibat dari akad jual beli? Ya adanya penukaran kepemilikan. Pedagang yang tadinya memiliki barang sekarang jadi memiliki uang. Pemilik uang atau pembeli yang tadinya memiliki uang sekarang berubah menjadi memiliki barang. Itu kan konsekuensi dampak dari akad dagang, akad jual beli. Nah, itulah yang dimaksud dengan sah dalam urusan akad perjanjian. Dinyatakan sah artinya dampak akibat dari akad tersebut telah ada. Dampaknya jadi ada, akibatnya jadi ada. Apa dampak dari jual beli? Adanya pertukaran barang. Pembeli dapat barang, penjual dapat uang. Ya, dan itu sah. Itu maksudnya sah dalam akad perjanjian. Baik. Di sini penulis menyebutkan kataratu bil milki ala aqdil bai'i masalan. Penulis menyebutkan contoh seperti pada suatu akad jual beli yang berdampak kepemilikan. Akad jual beli ya yang berdampak kepada kepemilikan barang. Kapan kepemilikan barang itu dianggap ada? Ya ketika akad jual belinya dianggap sah. Wala yakunu asyai'u sahihan, dan suatu perbuatan baik berupa ibadah, baik berupa akad perjanjian, la yakunu sahihan, tidak bisa dinyatakan sah illa bitamami syurutihi, kecuali kalau syarat-syaratnya terpenuhi, wantifai mawanihi, dan penghalang-penghalangnya nggak ada. Kalau syarat-syarat terpenuhi dan penghalangnya nggak ada, ya dianggap sah. Contoh misalnya sholat, berdiri, menghadap kiblat, berwudu, pakaiannya suci dari najis, nggak ada hadas. Syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian penghalang sahnya sholat juga nggak ada. Contoh, ya, nggak sedang haid, nggak sedang junub. Jadi nggak ada penghalang sholat. Lalu dia sholat, maka sholatnya sah. Apa artinya sah? Sholatnya telah menghasilkan dampak. Apa dampak dalam ibadah? Tuntutan hilang, tanggungan juga sudah selesai. Kalau dalam akad nikah,
bagaimana? Contoh kalau misalnya akad nikah, ya syarat-syaratnya adanya kedua mempelai. Contohnya ya syarat-syarat nikah, adanya kedua mempelai. Dan contoh penghalang nikah adalah tidak sedang ihram. Kalau adanya mempelai saling ridho, ya syarat-syarat nikahnya terpenuhi, kemudian nggak ada penghalang nikah seperti beda agama, sedang ihram, nggak ada penghalangnya. Lalu akadnya ditunaikan maka dianggap sah. Kalau dianggap sah apa? Laki-laki sama perempuan sudah menjadi halal. Itu dampaknya. Itu maksud dari kata sah. Dampaknya sudah ada.